Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Impact Kids hari ini. Nah, sudah 1 minggu nih kita bersama-sama belajar tentang doa Bapa Kami. Siapa yang di rumah sudah hafal doa Bapa Kami? Angkat tangan. Wah, hebat, keren sekali kalau kalian sudah bisa menghafalkan isi doa Bapa Kami. Sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan pada hari ini kita akan belajar pada ayat yang ke-13. Ya, kalian kemarin sudah belajar tentang dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudah dipraktekkan di rumah? Wah, hebat ya. Mari kita terus belajar dari Tuhan Yesus dan kita menaati apa yang diajarkannya. Nah, sebelum kita melanjutkan mendengar pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah belajar dari Tuhan Yesus melalui Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 13, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu dalam khotbah di bukit bagaimana mereka harus berdoa kepada Tuhan. Dan doa ini disebut sebagai doa Bapa Kami. Pada hari ini kita tiba pada ayat yang ke-13 yang berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sekalian untuk kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan melepaskan kita sekalian dari pencobaan. Pencobaan yang seperti apa? Dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk kita berdoa agar Tuhan melepaskan dari pencobaan yang dalam arti adalah godaan yang dapat membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Nah, seperti apakah godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapinya. Mungkin kita nggak menyadarinya. Seperti contoh misalnya ya, kita punya adik di rumah, lalu kita sedang bermain bersama. Tiba-tiba adik kita secara tidak sengaja merusakkan mainan kita. Lalu kita pengennya marah, ya, kesel dan marah besar sama adik kita. Nah, godaannya di situ. Pada waktu mainan kita rusak, tidak sengaja dirusakkan oleh adik kita, ada godaan. Kita marah ataukah kita mengampuni adik kita? Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam doa ini, supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam pencobaan. Pencobaan yang dapat membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Contoh yang lain lagi, misalnya kita di sekolah sedang menghadapi penilaian akhir tahun. Wah, soalnya sulit padahal kita udah belajar. Tiba-tiba kita lupa mau mengerjakan soal itu. Terus guru kita sedang pergi atau sedang tidak melihat kita misalnya. Lalu di depan atau di bawah meja kita ada buku catatan, ada godaan di situ. Buka buku, nyontek atau enggak ya? Nah, godaan itu namanya. Godaan yang bisa membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Kita harus selalu meminta kepada Tuhan
agar Tuhan menghindarkan kita dari setiap godaan, pencobaan yang dapat membuat kita terjatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan menjanjikan kepada kita seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Karena itu kita harus selalu meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya menolong kita mengatasi setiap godaan itu. Selain godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa, kita juga harus meminta kepada Tuhan dalam doa kita agar Tuhan juga menghindarkan kita dari hal-hal yang jahat, baik itu dari godaan iblis ataupun dari manusia yang ada di sekitar kita. Nah, itulah janji Tuhan kepada kita. Ketika kita meminta kepadanya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu Tuhan izinkan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa kepadanya dengan berkata, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat." Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, yuk kita terus mempraktekkan doa Bapa Kami ini di dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menjaga hati kita untuk kita dapat melawan setiap godaan itu dengan pertolongan Roh Kudus, karena kita sudah meminta kepada Bapa untuk menolong kita mengatasi setiap godaan dan menjauhkan kita dari segala macam kejahatan. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita jaminan keselamatan, dan Tuhan juga memberikan kepada kita jaminan pengabulan doa. Karena itu berdoalah terus kepada Tuhan. Mari kita ucapkan sekali lagi doa Bapa Kami di dalam Impact Kid pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat mempraktekkan doa Bapa Kami di dalam kehidupan kita, dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Bye. Impact Kids.